Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Mandana. Dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 29 April 2025, hari Selasa. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ya. Jadi kemarin seperti yang saya sudah bilang juga, kalau semisalnya ini saya prefer kalau ada yang mau sell itu adalah di sekitaran area 3300 ya. Tetapi problemnya adalah kemarin di Discord ada yang nanya juga, ini sudah kena di 3300 apakah boleh sell. Problemnya ya, pada saat ini marketnya literally kena 3300 ya, ini saya geser ya. Tuh, pas kena marketnya langsung reject. Nah yang kayak begini dah saya nggak mau sebenarnya ya. Ketika kena langsung reject, langsung ke bawah, ini rada berat banget kalau saya mau entry ya. Kenapa? Karena yang nggak masuk dengan gini saya sih, apa namanya, rule saya untuk bisa entry gitu kan. Karena misalnya kalau ini kena area suatu, entah itu resistance, support, demand atau enggak gitu kan. Misalnya kemarin kayak begini ya, naik ya kan, naik, kena, reject, balik, engulfing atau enggak apa gitu, baru saya entry sell. Tapi masalahnya ini ketika kena reject di M5 kemudian langsung ada bearish power gede, habis itu balik lagi naik, di sini malah ada bullish engulfing ya kan. Ini yang bikin ribet sebenarnya buat entry kemarin itu ya. Cuman ya kalau style kalian tidak sesuai dengan kayak begini, saya pribadi nggak ngambil sell. Saya pribadi kemarin itu adalah ngambil posisi buy ya. Ngambil posisi buy-nya di mana? Kemarin yang saya ambil posisi buy adalah di sekitaran 3275 yang saya sudah bilang di Discord kemarin itu. Saya dapatnya di sini. Sorry, bukan 75 sih kayaknya nih. Berapa ya? 7 ya, 75 76 lah ya. Sekitaran sini. Pada saat harganya drop saya langsung entry buy. Di Discord sudah saya kasih tahu juga kalau update marketnya adalah kalau itu dia break ya kayak begini, break trend line dan masih di atas di 75, kemungkinan bisa entry buy. Kemarin di sini saya nekat buy sebenarnya. Kenapa? Karena kalau dilihat di M1 ya, di M1 di sini sebenarnya ada rejectionnya lumayan sih ya. Di sini ada demandnya. Di sini ada demandnya nih lumayan ya kan. Nih demand, kemudian turun, reject jauh ya kan, reject jauh. Kemudian di sini dia sudah change of character juga. Saya entry sekitaran berarti 76 atau enggak 77 di sini ya. Dan di situ saya langsung hold. Dan ya bener aja sih, marketnya langsung naik dan tinggi. Naiknya langsung naik, nggak pakai obat kemarin itu. Benar-benar gimana ya, kemarin itu naiknya nggak pakai obat. Jadi di sini ya trendline-nya kemarin itu. Ini saya hapus dulu. Jadi trendline yang saya update di Discord itu adalah seperti ini. Ya, dari sini kenanya ini. Nah, kalau misalnya lihat ini di Discord kemarin saya update bahwa breakoutnya setengah-setengah gitu kan ya. Setengah-setengah ini breakoutnya. Dibilang H1 breakout ya lewat gitu kan ya, secara waktu memang lewat dia di atas trendline gitu kan. Cuman kalau dilihat di M30 ini marketnya lebih prefer nge-retest resisten dari trendline-nya di sini. Dan sekalinya dia break level area ini kemarin ya 3302, nggak ada retest, langsung naik. Jadi bayangin ketika break 3302 langsung nggak ada penurunan, kenaikannya langsung 427 pip. Itu epic sih ya. Dan akhirnya kemarin saya juga update, semoga kemarin yang nonton yang lihat di Discord di sini ini ya sempat ambil buy ya. Saya pribadi nggak ngambil karena saya sudah tidur ya, sekitaran jam segini nih, jam berapa nih, udah jam setengah 12 ya kan ya. Saya better nggak, malas begadang gitu kan, karena problemnya adalah kemarin ada Trump speak gitu kan. Tapi so far untuk Trump kemarin itu nggak memberikan gimana sih ya, nggak ada memberikan kepentingan untuk masalah tarif. Untungnya sih ya, untungnya. Cuman kalau dilihat, bentar saya belum baca sih sebenarnya ya. Kalau dilihat update nggak ada sih, nggak ada ya, nggak ada update untuk masalah Trump, masalah speak kemarin. Di mana kemarin ya, di sini ada Trump lunch, kemudian di sini ada Trump speak, ketemu dengan ketua DPR, ada sign executive order. Nah disitulah, untungnya sih nggak ada. Kemarin ini marketnya benar-benar
respect area ini ya, resistance become supportnya di sini yang sudah saya buat kemarin di sini. Tuh ya, kena 3319, tak langsung terbang. Padahal saya prefernya itu kalau bisa nge-retest 3302 lagi ya kan, seperti yang saya gambar di sini, antara di sini atau di sini ya, tapi ternyata marketnya milih di sini dan langsung terbang. Ya udah sih gitu ya, itu update-nya. Untuk hari ini Jepang libur ya, berarti sesi Asia kemungkinan tidak akan terlalu gawat banget ya kemungkinannya. Untuk nanti malam ada JOLTS job opening dan juga consumer confidence, diperkirakan untuk pembukaan lowongan pekerjaan JOLTS itu akan turun sedikit dari 7,5 ke 7,49. Kemudian untuk consumer confidence CB itu adalah dari 92 ke 87. Ini lumayan sih ya. Kalau dilihat dari 92 ke 87 berarti dari segi consumer confidence, lagi kepercayaan konsumen ya, entah itu consumer sentiment, consumer confidence, itu memberikan dampak yang masih jelek, yang berarti menandakan ekonomi di Amerika itu masih kurang dipercaya ya, kurang dipercaya. Jadi kalau dibilang sih, kalau kita ngelihat ekonomi Amerika sekarang itu jujur ya, dengan tingkat kepercayaan konsumennya sudah mulai rendah, dengan Trump yang masih nggak jelas status dari tarifnya, ini benar-benar sebenarnya senjata makan tuan untuk di Amerika itu sendiri ya. Jadi overall kalau kita melihat consumer confidence-nya turun lagi, ini kemungkinan bisa ngedrive yang namanya indeks dolar lebih parah lagi turunnya sih. Bakal lebih parah lagi turunnya untuk di indeks dolar. Kemungkinannya sih seperti itu ya. Parahnya sih bisa sampai, untuk sekarang sih kalau dilihat indeks dolar kan memang masih di bawah 100 ya. Masih di bawah 100 secara indeks dolar. Cuman kalau kemungkinan consumer confidence semakin lama semakin turun, indeks dolar kemungkinan bisa drop di bawah 95 ke depannya sih ya. Tapi kita nggak tahu, ini kan masih jauh banget 99 sekarang. Oke, itu doang sih beritanya nanti malam ya. Dan semoga nggak ada speak lagi nih Trumpnya. Ntar coba saya cek dulu. Dini harinya sih nggak ada. Wah ada sih, Trump speak in Michigan jam 6 pagi. Nah ini ada lagi tuh ya, jam 6 pagi WITA, berarti jam 5 pagi WIB. Entahlah ini ya, apalah beliau bakal ngomong di sini ya. Jadi jujur bukannya saya mau nakut-nakutin, cuman ya apa yang beliau katakan itu yang menggerakkan market masalahnya gitu kan. Beliau ngomong ya marketnya reaksi kebalik gitu kan, tiba-tiba masalah tarifnya damai, ini gold dibuang gitu kan. Aduh ini. Jadi gitu ya, selama ini marketnya bergerak akibat mulutnya dia gitu kan. Sekarang kita teknikal ya. Jadi fundamentalnya cukup sekian aja. Kalau dilihat dari segi daily, indikator daily masih flat di atas 60 secara stokastik dan juga secara RSI. Jadi momentumnya masih oke ya, masih oke banget. Dan apakah daily ini potensial ngebentuk suatu pattern? Kalau dilihat ya dari segi daily, apakah ada pattern tertentu? Kayaknya sih nggak ada deh ya, nggak ada. Tapi kemungkinan yang bisa saya lihat di sini antara resistance trend line di sini ya, antara resistance trend line di sini, atau kita tarik trend line aja sih ya dari sini sampai sini. Nah ya, antara dua inilah. Nah. Kalau kayak begini, apakah ada pattern tertentu? Kemungkinan ini seperti symmetrical triangle, kayaknya sih enggak juga ya. Kenapa? Karena bagian atasnya tuh enggak ada. Gimana kita mau tarik symmetrical triangle-nya dari sini gitu kan? Ini masalahnya, ini all time high wajib kita cari gitu kan ya. Jadi ini bagian atasnya sementara belum ada ya. Jadi kalau dicari trend line minornya untuk di daily, ini bisa kalian tarik dari rally base rally paling bawah sampai kena yang drop tanggal 23 April kemarin ya. Dan ini terbukti. Kalau dilihat ya, batas waktunya adalah sampai di hari Jumat. Dan pas banget ini adalah Jumat, hari NFT. Nah, kalau misalnya hari Jumat ini nggak gerak, ya ingat ini kan semakin lama semakin bisa dibilang semakin lama itu marketnya, semakin lama marketnya, semakin lama ini kan jarak dari sekarang ke nanti di hari Jumat itu kan sisa lagi berapa ya? 1, 2, 3 lagi. 1, 2, 3, 4 termasuk hari ini. Nah ini kan semakin sempit nih, ya kan?
Ini kan ujungnya segitiga ini kan semakin sempit nih, ya kan, semakin sempit tuh, ya kan, semakin sempit. Jadi kalau semakin lama semakin sempit, ya ini bakal ribet sih. Ya ribetnya gimana? Antara dia mau break bawah atau ini bakal break by the time ataupun break oleh waktu, itu aja sih. Kalau semakin lama semakin sempit kayak begini ya, sekalinya nanti dia break ke bawah oleh waktu, ini bakal bisa didorong ke bawah. Kemungkinannya seperti itu ya, sampai mana ya, sampai rally base rally di sini sekali lagi. Ya. Kalau dia malah tetap naik ke atas ya, tetap lebih prefer untuk ngebuat all time high baru, ya bisa aja. Ya, bisa aja. Tapi ingat di sini untuk sebagai acuan aja, untuk trendline minor bisa ditarik dari 14 April dan kena di 23 April ya, seperti itu. Kenapa saya worry? Ingat ini rejection weekly. Ya, jangan sampai terkecoh di sini ya. Ini rejectionnya gede. Karena kalau pakai teori candle yang dimana kalau semisalnya marketnya itu mau bearish parah, sebenarnya sih ini sudah nggak masuk kriteria bearish parah sih sebenarnya dari segi weekly. Kenapa? Karena market itu turun dulu, bukan naik dulu. Tapi kalau memang itu marketnya mengindikasikan mau lanjut turun, maka dengan teori candle adalah sebesar setengah atau enggak sepertiga dari candle weekly minggu lalu. Berarti sekitaran 3385 sampai setengah candlenya berarti sekitaran 3415 ya. Dan jadi kalau semisalnya karena kemarin ini kan marketnya itu drop dulu ya, drop dulu dan sekarang naik. Ketika sudah kena sampai sini dan ujung-ujungnya bearish dan ditutup semisalnya anggaplah ini, ya udah berarti minggu depan kita benar-benar bearish sih. Cuman masalahnya sekali lagi ini market kemarin itu turun dulu baru dia naik, rada nggak masuk aja sih sebenarnya ya. Dari segi daily kalau dicari resistennya sama ya kayak di H4, sekali lagi ini tetap patokan kalian kalau mau ngelihat market ini masih bullish atau bearish. Nih kalian lihat aja nih, nggak ada market di atas 3560 ya, nggak ada market di atas 3560. Jadi kalau kalian ngide buat ambil posisi ya, perhitungkan ini H4 resisten masih intact ya, perhatikan resisten H4 masih intact. Dan di sini saya update dulu bahwa untuk masalah 3275 ingat, support 3275 adalah support yang valid. Oke. Kenapa? Karena sudah dites banyak sekali. Kalau dihitung dari berdasarkan candle ya, 1 2 3 4 5 6 7. Oke, sudah ada 7 candle yang ngetes 3275. Dibandingkan dengan 3360 selaku resisten cuma ada 1 2 3. Salah. 3 ya, cuma ada 3 candle yang ngetes 3360. Berarti dari segi valid lebih valid 3275. Kalau ditanya yang mana lebih strong, maka otomatis 3360 itu masih strong. Karena ibarat sekali lagi ya, support resisten itu adalah ibarat tembok. Jadi kalau tembok itu sudah semakin lama semakin banyak lubangnya, otomatis itu sudah banyak retaknya. Ya kan? Jadi dengan adanya kekuatan besar itu bakal bisa langsung jebol. Jadi gitu cara baca support resisten ya. Jadi dengan otomatis di sini supportnya di sini, support di 3275 adalah support yang valid. Oke, tetapi valid di sini sudah tidak strong ataupun weak ya, lemah. Kemudian yang di atas ini bisa dikatakan valid juga karena sudah dites 3 kali. Dan di sini karena ini baru 3 kali dibandingkan dengan di sini sudah 7 kali, maka ini bisa dikatakan cukup strong, bukan strong sekali ya. Sekali lagi ini sudah dites 3 kali soalnya. Ini yang strong, ini yang weak. Jadi kalau semisalnya sekali lagi dengan power kuat market itu drop ke bawah, institusi misalnya masuk untuk ya let's say untuk ngedorong market XAUUSD koreksi ke bawah. Sekalinya ini jebol 3275, sekali lagi ya, ingat ini H4 sudah pernah break di bawah 3275 kemudian langsung didorong naik ya kan. Kayak ibaratnya banyak yang menunggu market itu close di bawah 3275 tapi di prank ya, tapi di prank. Kemudian jika misalnya ke depannya ini marketnya lanjut ke bawah ya, lanjut ke bawah benar-benar break aja kayak begini lagi sekali, ini bakal bisa ngedrive lumayan sampai ke 3225.
Ya, kemungkinan turunnya bisa 500 pips sekalinya di bawah 3275. Hati-hati. Ya. Jadi seperti itu dari segi H4, resisten tetap sama 3360, support 3275, dan sekarang kalau ditanya apakah ada pivotnya, bisa saya katakan ada pivotnya sekarang. Pivot di mana? Di 3315. Ini adalah pivot yang bisa kalian pakai dari segi time frame H4, ya. Jadi kalau dicari 3275 ke 3315 adalah 400 pip, dari 3315 ke 3360 adalah 400 pip juga. Jadi ya silakan pilih salah satu. Jadi dengan demikian kalau sekarang harga masih di atas 3315 secara H4. Jadi tendensinya ini masih bergerak naik. Jadi kalau nanti ke depannya H4 di bawah 3315, berdasarkan historinya, ini berarti tendensinya marketnya itu bakal turun ke 3275. As simple as that, ya. Ini berarti adalah resisten. Ini adalah pivotnya. Oke, ini adalah titik pivotnya, titik tengahnya. Kemudian ini adalah supportnya. Ya, simple ya kan? Udah kalian kalau sudah tahu trading itu antara resisten dan support dan tahu pivot, udah kalian trading tuh gampang. Kalian buy sell ya udah kalian tahu range tradingnya, kemudian kalian kecilkan time frame-nya, silakan entry. Mau buy sell serah gitu kan ya. Dan kalau dilihat apakah saya mau entry buy, sementara iya, karena harga masih di atas 3315 dan ini belum dites selaku resisten become support di H1 ya kan. Untuk secara demand, apakah ini demand H1 valid? Saya rasa tidak terlalu valid. Kenapa? Karena demand ini itu datang dari bentukan sideways, bukan bentukan dari yang drop ya. Karena ini kan datangnya begini ya, turun ya kan, ya sideways dulu lah, kemudian dia diam, kemudian baru dia terbang. Jadi ibaratnya di sini banyak banget akumulasinya, jadi terlalu banyak akumulasi, jadi nggak sip aja sih, itu aja. Cuma kalau kalian mau pakai nanti ke depannya di sini ya monggo silahkan ya. Itu dari segi H1. Sorry, kita kembali ke H4 untuk ngelihat momentum ya. Momentum H4, RSI dan stokastik masih malu-malu kucing untuk di atas 50, jadi otomatis tekanan bullish masih belum terlalu kuat mendominasi ya. Dan secara H1 memang kalau dilihat RSI dan stokastik sudah break di atas 50, apalagi stokastiknya sudah di teritori overbought ya kan. Cuman problemnya adalah tadi di H4. H4 masih malu-malu buat masuk bukan masuk, untuk di atas 50 gitu kan. Jadi masih belum match antara H4 dan H1. Dan kedepannya kalau ini H1 masih bisa stay di atas 50 dan RSI juga stay di atas 50 dan dibarengi H4 di atas 50 RSI dan juga stokastik, ini kemungkinan 3360 bisa disentuh dan bisa aja di break. Karena sekalinya momentumnya balik 3360, walaupun tadi saya katakan cukup strong, tetapi didukung dengan momentum lebih prefer naik ke atas, itu bisa di break ya. Jadi hati-hati, jangan sampai terkecoh. Makanya disinilah saya gunanya pakai indikator untuk melihat momentumnya itu masih prefer naik atau turun. Sebenarnya sih kalian juga bisa pakai volume ya, untuk melihat apakah banyak volume yang masuk di candle tersebut atau enggak. Dan kalau boleh saya kasih bocoran sedikit, untuk volume XAUUSD sekarang itu rendah, drop volumenya ya. Saya nggak perlu buka indikator volume, kalian tinggal cari sendiri aja. Karena sebenarnya untuk sekarang XAUUSD ditanya volumenya, itu volumenya sudah rendah. Banyak yang tidak mau open, termasuk institusi kemarin sempat ngelepas dari 3,5 ya kan, mereka mau buyback sementara belum mau. Jadi kalau ditanya harga ini bergerak karena apa, ya sementara digerakkan oleh retail. Dan kalau ditanya apakah retail bisa menggerakkan market, bisa aja, karena sekali lagi retail di dunia itu banyak ya kan. Orang retail dengan modal $1 juta juga termasuk retail ya kan. Bisa menggerakkan ya bisa gitu. Cuman sekalinya ada institusi atau enggak hedge fund yang masuk, ya tetap mereka akan kalah karena mereka tradingnya beda ya kan, seperti itu. Jadi kalau bisa saya katakan untuk sekarang para big player ya itu belum masuk ke XAUUSD. Dilihat dari volume itu masih rendah gitu kan ya.
Dan mengingat juga ini akhir bulan ya kan, sekarang sudah tanggal 29, besok 30, jadi wajar aja kalau ini ya. Dan juga hari Jumat kita ada NFP ya, kemungkinan penyakitnya sama ya kan, sideways. Jadi gitu. Kemudian dari H1 seperti itu. M30 kalau dilihat ya, kalau dilihat sih ya kalau mau di buy sih sekarang ya, kalau ada yang mau ngide ngebuy sekarang nih ya kan ya. Kalau ada yang ngide buat ngebuy sekarang di XAUUSD, sebenarnya sih ini nggak begitu bagus ya. Ini sudah dites sekali kemudian terbang. Kemudian di sini di 3315. Prefer sih tetap di 3315 ya, nggak bisa saya toleransi soalnya. Oh ya, saya update juga. Kemarin di sini di Discord saya ada buat ini adalah liquidity. Oke. Ini adalah liquidity ya. Saya juga infokan kalian yang di YouTube juga deh. Ya, ini adalah liquidity. Dan skenario yang saya inginkan ternyata terjadi ya. Yang dimana adalah skenario ketiga, yang dimana harga bergerak wajar dengan polaritas sambil liquidity retrace dan break 3370. Kok 3370? 3360. Sorry, salah, itu tipe ya. Jadi kalau dilihat sudah breakout retest di 3320, kemudian ngambil liquidity level 1 ya kan, nih kalian bisa lihat sendiri nih. Ngambil sini. Kemudian marketnya turun. Ya udah, sekarang tinggal retrace aja. Retrace sampai mana? Pertanyaannya sekarang seperti itu ya kan. Ya, kalian bisa tarik Fibo yang pertama dari sini. Ya, dari sini sampai sini kalian ketemunya ada 50% di 3315. Kemudian 61,8 mepet dengan di sini area demand-nya atau enggak di 3302 selaku resisten become support minor yang ada di sini kemarin ya. 3301, 3302 sekitaran sana lah. Ya, ini mepet juga dengan 61,8. Jadi silakan kalian mau pilih salah satu di mana. Untuk sementara ya kan, ini sudah ngambil liquidity level 1 dan kemudian marketnya turun. Jadi ya jangan dipaksain juga. Tunggu ada pembalikan baru kita bisa ambil posisi buy ya. Ini saya 38,2 saya buat dulu deh. Saya lupa saya tadi. 38,2 itu ada di harga 3322. Oke. Kemudian 50% di sana ya. 3312 ya, mepet dengan 3315. Dicari M5 ya. Di M5 sih di sini ada rally base rally ya. Ini lebih prefer sebenarnya ngambil buy di sini ya kan ya. Ini lebih prefer ambil buy di sini sebenarnya, sekaligus 50%, 3315 gitu kan. Kemudian dan secara kebetulan 3322 ini juga adalah support terakhir di M5. Ya. Di M5 ini adalah support terakhirnya. Ini nggak usah saya taruh terlalu ke belakang. Saya cukup taruh di sini doang ya. Nah, di sini. 3322,5. Jadi kalau ada market break di 3322 nggak usah ngide buat nge-sell karena jaraknya cukup pendek dari 22 ke 15 ya. Jadi prefer kalau ini nanti marketnya itu turun ya, tunggu pembalikan, kalian ngide buat nge-buy silakan ya. Atau misalnya ini jebol 3315 kalian mau ngide lagi nge-buy nanti di 3302 silahkan, nggak masalah. Ingat ya, 3315 itu adalah H4. Jadi kalau H4 misalnya masih close di atas 3315 dengan membuat ekor panjang sampai di 3302, ya kalian boleh untuk ambil posisi buy juga. Itu ya. Kalau dilihat sih ya di sini marketnya secara H1 dia sudah ngambil banyak liquidity ya, untungnya sih ya. Untungnya ini dropnya di sini sudah diambil. Ya, ini dropnya ini sudah diambil. Kalian bisa lihat dibabat semua liquidity-nya. Hampir level terakhir. Kemudian marketnya turun. Jadi nextnya kalau ini marketnya balik lagi naik, ini bisa lanjut naik cukup tinggi. Ya. Kalau untuk resisten di mana kita bisa nge-buy untuk mencari aman. Untuk sekarang sih resisten aman untuk di-buy di atas saya rasa cukup sulit. Ya. Cukup sulit. Kalau dilihat secara time frame agak gede. Minimal M15 ya, minimal M15 kalau ada harga di atas 3338 ya, 40 lah ya, 33 oke ketinggian 3338 berarti benar ya, 3338. Kalau ada M15 close di atas 3338 kalian ngide buat buy ya silahkan, tapi risiko masing-masing ya, ditunggu
Jangan sampai gegabah banget. Ya. Jadi saya rasa sekian dulu untuk analisa XAUSD pada hari ini. Untuk sementara intraday bisa saya katakan bisa ambil buy as long as 3315 masih holding secara H4. Kalau H4 break di bawah 3315 ya kalian boleh pikir sendiri lah ya. Kalian mau ngide ambil sell, buy, kemudian lagi di tangga masing-masing. Tapi kalau ada pertanyaan silahkan kalian tanya di Discord. Baru saya bisa jawab ya. Jadi sekian dulu untuk analisa hari ini. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD selanjutnya. Bye-bye.